Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, jangan lupa bahagia selalu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Nah, untuk hari ini mata pelajaran kita yaitu PPKN KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. IPS KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menyusun teks pidato dengan percaya diri. 2. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Yang ketiga, menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN dengan benar. Ayo bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang menghargai sesama? Baca teks, pahamin ya. Yuk, baca bersama. Selanjutnya, setelah kamu membaca teks pidato tersebut, yuk mari kita bahas pertanyaan berikut. 1. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Jawabannya adalah, melalui koperasi kita mengasah kemampuan kepedulian kepada anggota lain. Semua keputusan koperasi ditetapkan bersama secara musyawarah. Pertanyaan kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Jawabannya, kepedulian, kekeluargaan, kebersamaan, dan musyawarah. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Itu 1. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak secara seksama, kita dapat mengetahui hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato. 3. Cara menyimak yang baik adalah sebagai berikut. 1. Fokus terhadap isi pidato. 2. Mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Yang keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Tugas bahasa Indonesia hari ini ya. 1. Buatlah teks pidato hasil karyamu sendiri di buku tulis. Yang kedua, setelah kalian menulis, baca teks pidato, lalu divideokan dan kirim ke gurumu. Penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gotong royong berarti masyarakat bekerja sama, saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama.
Masyarakat Indonesia terbiasa bergotong royong dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, masyarakat bergotong royong secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, oleh karena itu, dalam bergotong royong diperlukan semangat kekeluargaan karena didasari oleh kepedulian terhadap sesama. Gotong royong yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan ini sesuai dengan butir-butir Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut merupakan contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, bersama-sama membangun pos ronda. Yang ketiga, bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, bersama-sama membangun jembatan. Yang kelima, bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Dalam bergotong royong, masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan baik suku, budaya, maupun agama. Semua bersatu demi tercapainya kesejahteraan bersama dengan semangat kekeluargaan. Bekerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. Banyak program yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. 2. Salah satu adalah pertukaran guru dan pelajar. Negara-negara ASEAN juga melakukan beberapa kerjasama yang memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. 1. Deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN untuk meningkatkan daya saing siswa dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian bersama. Yang keempat, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Sekarang, beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan sebagai berikut. 1. Mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia, serta prinsip demokrasi. Yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Sekarang, kita perhatikan tugas kalian hari ini, yaitu 1. Tuliskan 5 contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa maksud dari gotong royong? 3. Sebutkan peran dan fungsi dari kerjasama dalam negara-negara ASEAN. Yang keempat, sebutkan salah satu program yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang kelima, sebutkan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Ya, selamat mengerjakan, tetap semangat, salam bahagia. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.